Hai, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Bab 32, kepribadian ganda. Maaf, sahut Intan malu. Sikap lembut suaminya itu membuat hati Intan bertalun-talun. Tiba di lobi, Zain meminta Intan menunggunya. Tunggu di sini sebentar, ucapnya, lalu ia melakukan check out di resepsionis. Ayo, ajaknya setelah selesai check out. Mereka keluar dan menunggu mobil yang sedang diambil oleh staf valet. Kamu lapar nggak? Tanya Zain. Enggak, kan tadi pagi udah sarapan, sahut Intan. Ya udah, nanti kita beli makan buat makan di rumah aja ya, biar bisa makan sama-sama dengan ibu, ucap Zain. Intan pun mengangguk. Semoga seterusnya sikap dia bisa lembut seperti ini. Tapi bahaya juga kalau begini terus aku bisa kalah cinta, batin Intan. Ia menganggap dirinya kalah jika jatuh cinta pada Zain lebih dulu. Intan, ayo, ucap Zain yang ternyata sudah membukakan pintu mobil untuk Intan. Intan yang sedang melamun pun terkesiap. Oh iya, sahutnya. Ia langsung masuk ke mobil suaminya itu. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan resort tersebut. Kamu lagi mikirin apa sih? Tanya Zain. Lagi mikirin ujian, sahut Intan. Ia tak mungkin jujur pada suaminya itu karena malu. Emang udah dapat jadwal ujian? Tanya Zain lagi. Alhamdulillah udah. Insya Allah 2 minggu lagi ujian. Setelah lulus pasti saya harus magang. Kalau magangnya jauh, nggak apa-apa kan, Prof? Tanya Intan sambil menoleh ke arah Zain. Zain menelan saliva. Ia merasa berdosa karena dirinya sudah terlanjur meminta agar Intan dikirim ke tempat yang jauh. Apalagi saat ini sebenarnya ia pun tidak ingin jauh dari Intan. Beberapa hari kemudian, mereka sudah beraktivitas seperti biasa. Saat ini Intan tinggal di rumah Zain, sementara ibunya tinggal di rumahnya dengan ditemani oleh seorang perawat. Awalnya Zain ingin mengajak Fatma untuk ikut pindah ke rumah mereka. Namun Fatma menolaknya. Bagaimanapun ia lebih nyaman tinggal di rumah sendiri. Intan pun merasa berat meninggalkan ibunya yang sedang sakit itu sendirian. Namun Fatma meminta agar Intan patuh dan selalu ikut kemanapun suaminya pergi. Sebab Fatma yakin Zain tidak akan nyaman jika tinggal di rumahnya. Rumah yang tidak begitu besar itu memiliki kamar yang bersebelahan. Kamar Intan sendiri tidak kedap suara, dan kamar mandinya di luar, sehingga Zain tidak nyaman tinggal di sana. Khawatir dirinya tidak bisa bebas bereksplorasi ketika sedang bercinta dengan Intan. Fatma sendiri memaklumi dan ia pun tidak enak hati jika Zain yang biasa hidup berkecukupan itu harus tinggal di rumahnya. Akhirnya mereka sepakat Intan pindah dan Zain membayar 2 orang perawat untuk menemani Fatma dan merawatnya di rumah itu. Fatma pun sempat menolak, namun Zain mengancam jika Fatma tidak mau ditemani oleh perawat, maka ia yang akan tinggal di rumah itu. Akhirnya Fatma setuju. Hari ini kegiatan kamu apa saja? Tanya Zain saat duduk di meja makan untuk sarapan. Mungkin saya akan ke kampus, jawab Intan sambil menyendokkan makanan untuk Zain. Meski ia selalu kesal pada Zain, tetapi Intan tetap menjalani perannya sebagai istri dengan baik. Terima kasih, ucap Zain saat Intan sudah selesai menyendok makanan untuknya. Jam berapa ke kampusnya? Tanya Zain lagi. Belum tahu, Prof. Mungkin agak siang, sahut Intan. Sebenarnya Zain tidak nyaman dengan panggilan itu. Ia merasa itu terlalu formal. Namun Zain bingung bagaimana cara meminta Intan mengganti panggilannya. Sehingga saat ini Zain belum berani protes. Oke, nanti jangan lupa kabari saya jika mau berangkat. Dan sudah tiba di kampus, pinta Zain. Kemudian ia menyuapkan makanan ke mulutnya. Untuk apa, Prof? Tanya Intan sambil mengerutkan keningnya. Zain melirik ke arah Intan. Saya ini kan suami kamu, jadi saya harus tahu kegiatan kamu. Gimana kalau ada apa-apa dan saya nggak tahu kamu ada di mana? Bagaimanapun, saya adalah pria yang bertanggung jawab. Paham? Pada awalnya, suasana pagi itu sudah nyaman. Namun sikap Zain barusan membuat Intan tidak nyaman lagi. Paham, Prof, sahutnya. Kemudian ia diam karena kesal.
Beberapa saat kemudian, Zen sudah selesai sarapan, dan ia pun pamit pergi ke rumah sakit. Saya pergi dulu, ucap Zen sambil beranjak. Intan pun ikut berdiri dan mengambilkan jas serta tas milik Zen. Kemudian ia mengantar suaminya itu hingga ke depan pintu. Kamu hati-hati ya di rumah. Kalau ada apa-apa segera hubungi saya, pinta Zen. Iya Prof, sahut Intan. Kemudian ia memberikan jas dan tas pada Zen, lalu mengecup punggung tangan suaminya itu. Namun hal tak terduga pun terjadi. Cup, Zen tiba-tiba mengecup kening Intan, hingga keningnya itu terasa panas dan meremang. Meski mereka sudah cukup sering bercinta, tetapi perlakuan manis Zen barusan membuat Intan sedikit salah tingkah. Assalamualaikum, ucap Zen sambil mengusap kepala Intan. Waalaikumsalam, sahut Intan sambil tercenung. Apa dia punya kepribadian ganda ya? Kadang bisa so sweet banget sampai bikin jantung aku berdebar-debar. Tapi kadang berubah jadi super nyebelin, batin Intan dengan wajah merona. Zen sendiri senang karena Intan bersikap selayaknya istri. Ia begitu bersemangat setelah mengecup kening istrinya. Tahu gini mah, aku pasti udah nikahin dia dari dulu. Gumam Zen dalam hati, senyumnya tak terkendali. Siang hari, saat mendapat kabar bahwa Intan hendak pulang dari kampus, Zen memintanya untuk datang ke rumah sakit. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting. Intan pun tidak berani membantah. Akhirnya ia pergi ke rumah sakit dan menuju ke ruangan pribadi Zen. Tuk tuk tuk, masuk, sahut Zen dari dalam. Intan merasa seperti deja vu. Ia ingat tempo hari dirinya pernah melakukan hal itu untuk protes atas perjodohan mereka. Ceklek. Permisi Prof, ucapnya. Sini, pinta Zen. Intan masuk dengan menutup pintu ruangan itu. Kemudian mendekat ke arah Zen. Ada apa Prof? Tanya Intan lagi sambil berdiri di samping meja Zen. Zen menarik tangan Intan hingga jatuh ke pangkuannya. Saya sedang ingin, bisik Zen. Kemudian ia langsung menyerang istrinya itu. Bersambung. Hai, yang punya IG, follow IG aku yuk, biar kalian bisa tahu info tentang novel-novel aku. Ditunggu ya. Terima kasih sudah mengikuti kisah Intan dan Zen. Ditunggu like dan komennya ya. See you, salam manis dari Just Mami.